didampingi oleh tim KLRP Pak, diupload ya di KLRP Sumbar. Jadi KLRP itu lembaga resmi berizin dari pemerintah. Bahkan kemarin kalau Bapak masih ingat ada penyaluran bantuan dari pemerintah Kota Padang dan lainnya, membangun rumah sakit ambulan di Palestina ini melalui KLRP. Jadi itu sedikit di awal. Kok bertanya, kok dari mana kamera? Emang Ustaz kamera ya. Ya ini memang prosedurnya dari KLRP sendiri. Ini sudah kemarin juga beberapa waktu sudah. Bisa Bapak Ibu lihat nanti ceramah ini diupload, bukannya di YouTube KLRP Sumbar. Nanti sudah ada beberapa ceramah saya dan juga ceramah dari ustaz-ustaz dai-dai KLRP yang lain yang juga diupload di sana. Ya, ini pertama. Kemudian Ibu Bapak, kita fokus kepada tema kita, yaitu Al-Quran dan penyembuhan jiwa. Ya. Landasan kita, ini tadi ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 82. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi kecil Allah Ibu Bapak, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan karangan manusia. Apa buktinya Ibu Bapak? Sampai hari ini satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dirubah walau hanya satu huruf pun, itu hanyalah Al-Quran. Dan luar biasanya Ibu Bapak, kitab suci satu-satunya di dunia yang bisa dihafal oleh anak balita hanya Al-Quran juga. Coba baca lihat Ibu Bapak dan lain, ada anak balita yang bisa hafal Al-Quran di kalangan orang karena Bapak. Kenyataan Al-Quran dihafal oleh anak 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu sudah terhitung banyak jumlahnya Pak. Ini bukti bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Dan kamilah yang menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat, ya, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari. Bagi siapa? Itu bagi orang-orang yang mau mempelajari, orang-orang yang bersih hatinya. Karena kalau kotor hati kita ibu-ibu apa-apa, susah awak untuk berinteraksi untuk akhir Al-Quran. Kata Nabi SAW, salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, tahukah kamu sejauh mana Allah mencintai seorang? Lihatlah sejauh mana seseorang itu mencintai Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, segala sesuatu itu kotor dan pasti juga ada pembersihnya. Kalau tubuh awak kotor Pak, jangan bersihkan Bu. Ya iya Bu, disabun dah. Tapi kalau hati kotor Pak, jiwa kotor Pak, cara bersihnya. Lihat sabunnya Bu. Maka kata Nabi, pembersih jiwa yang kotor itulah Al-Quran, tilawatil Quran. Pokoknya orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, rajin dia baca Quran, maka hatinya tadi akan bersih, bersinar, ya, terpancar dari perilakunya sehari-hari. Tidak ada dia menyimpan dendam, sakit hati, menyimpan emosi, ya, menyimpan kezaliman, keburukan dan segala macam. Kenapa? Karena Al-Quran yang dia baca itu tiap hari membersihkan jiwanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dalam ayat tadi, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Al-Quran itu adalah syifa. Ya, kalau ibu-ibu baik ke bawah, ke kampus Unan di bawah, Fakultas Kedokteran Unan, ada namanya dulu waktu masih kuliah namanya Musalah Asyifa. Ini namanya masa kini, nah, mesin Asyifa. Apa arti syifa itu? Obat. Ya, obat ibu. Allah sendiri yang katakan dia adalah obat lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa manusia. Ibu bertanya orang ibu, Papa, mana bahaya awak tinggal di orang penyakit
penyakit badan, juga penyakit jiwa. Dan kalau ibu-ibu tinggal sehari 2 kilo. Bapak ni ada kalau tinggal betul 2 kilo sehari sekamar jadi kalau pak. Tak ada pak. Awak cambil bawa bangki kilonya kau yang bunuhnya. Dicaki aja waktu lalu. Tapi kalau orang penyakit badan tahu apa? Walaupun dia kanker bisa dia rawat. Orang gila apa sampai dipasung pak? Karena kalau dia orang gila tu menjual stadium ini tidak bisa dikendalikan oleh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang dia baiknya awaknya batu. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu mungkin untuk apa berkaitan dengan kalau ada orang gila. Lalu saya dari mana kerja pak? Sama orang yang gila pak. Kalau orang yang gila lalu kerja kan orang gila apa pun nama dia itu belum. Jadi ternyata apa sebab manusia gila? Itu sebabnya itu karena ada penyakit dalam jiwa manusia. Ada orang gila itu yang waras, ada pula orang gila itu tidak waras. Apa itu Ustaz? Ya? Orang gila yang waras itu masih terkontrol perbuatannya Pak. Tapi perbuatannya itu sudah seperti perbuatan orang tidak waras. Dia sudah menyakiti orang, lanamunya membunuh orang, lanamunya menipu orang, lanamunya membina orang. Maka sebenarnya itu gila, bukanlah normal. Ya kan? Membunuh nyawa orang lain, menghabisi nyawa orang itu kan suatu tindakan yang tidak normal, tidak wajar. Tapi ada orang yang kecil gila, enggak ditanya, sadar bu, sadar pak, sadar. Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena ternyata ada pemicunya. Ada penyebab. Maka obat bagi penyakit jiwa ini Bapak Ibu khusus obatnya. Penyakit dalam jiwa manusia ini khusus obatnya. Dan banyak juga jenis-jenis penyakit dalam jiwa manusia ini. Ada 2 setidaknya kata para ulama. Penyakit dalam jiwa manusia itu ada pertama yang disebut dengan penyakit syubhat. Yang kedua yang disebut dengan penyakit syahwat. Jadi 2 S. 2 penyakit. Subhat 1, syahwat 1. Apa yang subhat dan syahwat? Nanti kita jelaskan. Ya. Lalu Allah katakan apa? Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Jadi orang-orang beriman Bapak Ibu, ketika dia baca dapat Quran, dia dapat pencerahan, dapat dia petunjuk Bapak Ibu. Ketika dia ada masalah, ketika dia baca Quran, dia pelajari Al-Quran, dia renungkan isi Al-Quran pun dapat dia jalan keluar di masalah-masalah. Jadi rahmat, banyak rahmat. Ketika dia baca Quran itu timbul rahmat, rahmat itu kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, mudah rezeki, sehat badan, itu janji Allah, itu rahmat. Ada orang fikir banyak, itu rahmat ada apa? Contohnya, fikir banyak, rezeki banyak, fikir banyak, ulah anak banyak, fikir banyak, masalah banyak. Akhirnya apa? Hatinya tidak tenang, pikirannya gelisah, emosi tidak terkendali, berlakunya pun makin hari makin menjadi-jadi. Ya, tua ibarat kata orang, makin tua dia makin ingat kepada Allah, ikut tua-tua karena dia makin tua makin jadi. Sikon ada orang di tempat lain. Ya, jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Itu janji Allah. Al-Quran itu rahmat bagi orang beriman. Baca rohnya jadi rahmat. Tidak hanya dengan dipajang-pajang ibu bapak. Ada orang Bapak Ibu Al-Quran di rumahnya banyak tapi rancak bahkan rancak tidak pernah dibaca. Lebih rancak Al-Quran itu lusuh kalau dibaca daripada rancak barasiah. Tidak ada babuci tapi tidak pernah diawai-awai oleh punya rumah. Al-Quran yang jadi pajangan. Ada saudaranya anaknya pergi ke Makkah, dia Al-Quran Madinah rancak terletak di lemari rumah. Sejak pertama dia sampai sekian tahun tidak pernah dibaca oleh. Walaupun mungkin cuma 1 ayat atau 1 huruf. Bila Al-Quran dibaca, ketika dia meninggal, yang baca siap, orang lain yang takziah ke rumah. Na'udzubillah min. Apakah kita mau baca Quran dulu ketika kita sudah tidak mampu lagi baca Quran? Nabi SAW katakan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran
Maka orang yang rumahnya tidak dibacakan Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Dalam hadis lain Nabi sebutkan apa? Rumah yang tidak dibacakan Quran atau orang yang tidak baca Quran itu ibarat rumah kosong, yang siapapun akan masuk ke rumah tersebut. Baru rumah kosong ibu. Yang pertama paling suka masuk ke rumah kosong siapa? Orang Malia. Hati-hati. Kalau rumah kosong, awak pakai merayu, kalau dikunci benar rumah, kadang-kadang kalau ni orang Malia kuat tu dia tahu yang tu rumah kosong, kalau dia kerja apa? Gagal berhasil, pokoknya ditolong dia. Rumah kosong orang Malia yang paling suka. Yang kedua apa? Kata Nabi, rumah kosong itu paling suka itu syaitan. Jadi setan itu tempat tinggalnya di mana? Di rumah yang kosong, di kamar-kamar yang kosong, di tempat-tempat yang buruk. Ya, dan kemudian rumahnya bagaimana itu di mana ada Allah, di tempat manusia membuang kotoran. Itu di WC, itu di toilet. Pokoknya kalau masuk toilet, masuk WC itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan siapa? Daripada setan laki-laki dan setan manusia. Ya, ketika masuk ke WC baca doa itu tidak kelihatan oleh mereka aurat kita. Tapi kalau masuk ke situ dan baca doa, mereka bisa melihat aurat kita dan kemudian mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita itu bapak. Nah, bisa setan masuk ke tubuh manusia? Ustaz, bisa lah. Dalam hadis disebutkan setan itu bisa masuk ke tubuh manusia, bahkan dia bisa mengalir dalam aliran darah manusia. Iko imam masuk ke tubuh bapak. Kata Nabi, dengan berpuasa maka itu menyempitkan ya peredaran setan dalam tubuh awak, sehingga sampingnya keluar. Proses lima puasa sampingnya dan dapatnya makan dan keluar. Contoh orang yang kesurupan setan, kalau puncak itu tidak sadar ya Pak Ibu, galak-galak sampai 6 kilo. Ini kilo kok Pak Ibu, ada memang karena masalah, ada memang karena apa? Karena saraf-sarafnya dirusak oleh setan. Ya, ada orang sampai stres gila sampai itu kenapa? Saraf-sarafnya dirusak oleh setan. Apa sebab? Karena tadi dia jarang membaca Al-Quran, jarang beristighfar, jarang ta'awuz. Ta'awuz bu, a'udzubillahi minasyaitonir. Jangankan orang yang biasa-biasa, jangan makan, orang baca Al-Quran saja disuruh di Allah baca ta'awuz. Imam salat, kalau dia paham fikih salat, sebelum dia baca Fatihah, dia baca ta'awuz secara sir. A'udzubillahi minasyaitonir. Baru dia baca bismillah, mau zahar, mau sir, terserah mau yang mana mau dia pakai. Tapi baca ta'awuz disunahkan. Boleh sekali saja di rakaat pertama atau setiap rakaat dia baca ta'awuz boleh. Kenapa? Karena nak baca ta'awuz Bapak Ibu, setan itu datang yang kedua ya. Sehingga apa jadi? Kalau lupa imam tadi bacanya, kau nak rakaat berapa ya? Mana nak apa-apa baca bodoh. Jadi imam ni, kau nak apa? Karena baca lupa baca berapa. Padahal ayat kau lah, apa di luar kepala dah. Tapi ketika solat tu, tiba-tiba blank saja. Itu kenapa? Karena setan. Makanya disuruh kita sujud, namanya sujud sahwi. Ketika kita sujud sahwi, setan menangis dia. Nah, kalau menangisnya, tak payah dia membuat hukum, tapi ternyata Allah kemudian kita sujud minta ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah ampuni dosa kita. Jadi baca Quran saya disuruh kita untuk bertaus. Ya, siapa yang makan tidak membaca taus, maka setan akan ikut makan dengan dia. Tapi dia baca taus, dia baca doa, maka setan tadi akan muntah-muntah. Dahsyatnya muntah-muntah ya lihat. Ya, mabuknya ketika membaca Fatihah, membaca doa makan doa. Bismillahi awallahu wal akhiru. Bismillah di awal di akhir. Lupa baca di awal, di tengah-tengah makan di tengah ya lupa baca bismillah. Nah, maka setan akan muntah-muntah. Jadi kalau ada kita masuk rumah kosong, masuk kamar kosong, lama udah tinggal, jangan lupa baca salam. Kata Nabi SAW, ya, walaupun rumah kita ada orang baca assalamualaikum buka rumah, ulama ayo melepong suat, lama dia 2 minggu atau seminggu di kampung, pulang ke rumah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tunggu orang menjaga bu. Nah, jadi rumah kosong tunggu orang menjaga terus lama. Tujuannya apa kata Nabi? Kalau ada setan dalam itu dia akan lari. Lari ya. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau kamu akan meninggalkan rumah atau bentuk rumah, bacakan Bismillah dari pintu itu. Bismillahirrahmanirrahim itu pintu. Maka pintu yang dibacakan Bismillah tidak akan dimasuki oleh setan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, setan akan menjauh dari rumah itu. Ketika azan dikumandangkan, setan akan lari sambil terbirit-birit ketika mendengar azan dikumandangkan dari tempat di mana azan dikumandangkan. Jadi setan itu paling takut mendengar suara azan. Jadi kalau ada takut dia suara azan sama aja setan. Iya bu? Maka dalam bu. Itu nggak kecil ampun pak, kecil Nabi itu. Hadis itu, silakan lihat. Syaitan itu ketika azan dikumandangkan dia akan lari sambil lari terbirit-birit. Gua pernah mencari itu bapak ibu, ya kan? Di Masjid Raya Sumbar, Masjid Raya Sumbar itu salah satu dari 7 masjid yang terindah di dunia. Sedangkan orang arsitek luar biasa. Banyak orang jadi ikon. Ya, kalau ada tuh tamu-tamu di luar, pergi ke Sumbar, pergi ke Kota Padang, dia mau foto-foto di Masjid Sumbar. Bahkan orang-orang awak sendiri, ya, seringnya sore-sore jalan di foto di Masjid Sumbar. Pernah sekali aku lalu Bapak Ibu, aku kapai sholat, ternyata aku mencari ada sekelompokan orang dan nyawa foto-foto dekat Masjid Raya itu di buku itu. Lalu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecil orang yang mau foto-foto di buku masjid itu lah, soalnya ke masjid tidak, rupanya lari ke paling leceh. Jadi dia tanya baik-baik, jadi dia tanya baik-baik. Astagfirullahaladzim, cepat. Berarti apa ibu bapak? Inilah salah satu ciri orang yang tidak beradab dengan masjid. Atau jangan-jangan hadis tadi berlaku pada dia. Orang beriman, kalau ada di musala di masjid bapak ibu, itu dilarang hukumnya. Dilarang. Tidak disukai oleh Allah. Kalau ada orang ke masjid, ke musala datang azan, tidak penuhi panggilan berawak, justru lari. Maka itu salah satu bentuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ciri-ciri orang beriman itu apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, Bapak. Ya, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu ciri orang beriman. Jadi dia mau ke rumah Allah, bawa ke rumah Allah demi bapak. Ya, dia hidupkan salat berjamaah di masjid itu. Dia hidupkan pengajian, dia hidupkan majelis-majelis zikir, majelis-majelis fikir. Dia kelola rumah Allah, dia bangun rumah Allah. Ya, kenapa? Nabi menjanjikan siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah bangunkan untuk dia istana di surga. Ini yang orang yang membangun musala ini, ibu, walaupun orang satu sakit, insya Allah kalau ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah akan disiapkan rumah di surga. Ya, maka kembali kita kepada apa yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada dalam jiwa manusia. Yang pertama penyakit syahwat. Ya, syahwat itu apa? Penyakit yang akan mengajak manusia ini untuk melampiaskan hawa nafsunya secara tidak terkendali. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya ya, nafsu manusia itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ibu bapak, memang nafsu ini kalau kita biarkan dia tidak akan pernah merasa puas. Ya,
satu mobil, kecil tua, pasti inginnya nambah cewek. Lapunya kita satu istri, bawa. Aduh, orang sebagian kalau ini menambah cewek, Pak. Ya enggak? Apalagi yang lain. Ambo cukir seperiode saya siapa? Tapi ini seperiode yang menambah seperiode lain. Kalau dapat siap 2 periode, 3 periode. Kalau dapat 3 periode, kalau bisa sampai mati dah. Itu di mana kalau ada kuat contoh, ya Pak. Jadi tidak pernah manusia itu tidak pernah merasa puas. Ya kata Nabi SAW apa? Seandainya manusia diberikan satu bukit, ya, yang terbuat dari emas sebesar bukit Uhud itu. Bukit Uhud itu di mana Pak? Tampaknya di kota Madinah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bukit yang nanti ada di surga adalah bukit Uhud. Cintailah bukit Uhud, karena sesungguhnya dia adalah bukit yang ada di surga. Ya, kalau ibu apa-apa dan pernah paling haji, paling umroh, pasti pernah mencari bukit Uhud. Dibawa jalan-jalan ziarah di kota Madinah. Itu tempat yang terkenal, tempat terjadinya perang Uhud, tempat bukit Uhud. Ya, bukitnya ya bentuk bukit batu biasa, Pak. Tapi kata Nabi istimewanya Pak, kalau nanti Bapak Ibu masuk surga, Bapak Ibu akan ketemu dengan bukit Uhud. Dan sering Nabi menyebutkan mengumpamakan pahala, ya, seperti bukit Uhud. Contoh, kata Nabi, siapa yang pergi mengantar jenazah, siapa yang pergi bertakziah, dan siapa yang ikut menguburkan sampai dia di liang lahatnya, maka akan diberi pahala emas sebesar bukit Uhud. Nah, itu istimewa bukit. Sejak sampai Bapak Ibu. Ada manusia Ibu kata Nabi SAW, manusia itu dia ambil sebesar bukit Uhud, dia tidak akan pernah puas sebelum, ya, dia minta satu lagi sebelum tanah masuk ke dalam mulutnya. Jadi sebelum tanah masuk ke mulut, apa maksudnya itu? Sebelum mati manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia. Maka oleh karena itu Al-Quran menjadi obat bagi penyakit syahwat yang ada di manusia. Baca Al-Quran itu bisa jadi obat. Ketika dia dibaca, dibaca, direnungkan, ya, ditadaburi, dijadikan sebagai seakan-akan Allah berbicara langsung dengan kita, maka dia akan mengobati penyakit-penyakit syahwat kita. Ada tamak, ada lupa, ada sombong, ya, ada 2 penyakit syahwat yang berbahaya bagi manusia itu. Kata Nabi, pertama syahwat lisan, yang kedua syahwat kemaluan. Aksaru ma yadkhulun nasu ilan nar al-famu wal farju. Ada 2 hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka, itu apa yang Bapak? Cik Nabi, apabila kok banyaknya nanti karena 2 sebab. Pertama apa? Al-famu. Famu itu apa? Lisan, syahwat lisan yang tidak terkendali. Banyak orang Bapak Ibu, syahwat lisan itu bahaya. Mulutmu harimaumu. Ya, orang mungkin aneh-anehnya yang dekan wacok, mungkinnya mengecek kata-kata yang menyakiti hati orang. Alah sampai puncaknya maka awal sokok orang ditangani orang. Ya Bu, ya kan? Itu kalau lisan tidak terkendali. Maka jangan sampai awak, mungkin awak merasa baka, merasa santiang kan? Ya, kamar-kamar mengecek, wah saya lalu tak tahu ini salah, maupun orang diam, akhirnya ada orang. Barang kalau sampai puncaknya kok sokok jelang lah mati orang itu mungkin apa dia kan pokoknya tiba-tiba satu waktu pun tak ada apa-apa. Ya dah, akhirnya apa Bapak Ibu? Tiba jadi gini loh. Kenapa? Siapa menabur angin pasti menuai badai. Apa yang kita ucapkan, mulutmu harimaumu, artinya apa? Dia yang akan memakan kita. Maka hati-hati jaga mulut. Ya, dosa mulut ini banyak Ibu. Fitnah. Fitnah apa? Bantuannya sederhana, ya. Tapi al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dosanya dibandingkan pembunuhan. Ghibah itu kan senang. Senang orang pengecat orang. Orang membunuh pengecat orang. Kan senang. Tidak ada apa-apa. Tapi apa dalam surah Al-Quran dikatakan? Ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kamu
memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati. Jadi orang gibah Bapak Ibu sama aja makan bangkai orang. Itu contoh. Dusta kok kecewa dosa kita Pak. Ternyata dalam hadis Nabi kita katakan, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa besar? Nabi katakan, ketika engkau syirik kepada Allah. Kemudian apalagi Rasulullah? Durhaka pada orang tua. Apalagi Rasulullah? Berdusta. Diulang sampai 3 kali oleh Nabi SAW. Jadi memang Bapak Ibu, ya ini syahwatul lisan. Makanya ya, siapa yang ingin menjamin dia masuk surga, jagalah lisannya. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik Bapak Ibu, atau dia diam saja. Yang kedua, syahwat paling banyak itu syahwat kemaluan. Ya, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga kehormatan. Kata Nabi SAW, aku lihat nanti banyak wanita masuk neraka. Apa sebab? Mereka tidak menjaga kehormatan dan auratnya. Seorang ayah yang membiarkan anak gadisnya tidak menutup aurat, maka dia termasuk salah satu dari 10 calon penghuni neraka yang bernama laki-laki dayus. Bukan dayus Bapak Ibu, atau nama sius dipanggil orang dayus, itu dayus. Laki-laki yang tidak cemburu kepada anak gadisnya membuka aurat. Anak gadisnya dibawa orang pergi jalan tengah malam, jam 2 malam, jalan di bebas doa, jumpa dia Bapak Ibu. Ya, tanpa mahram, tanpa ikatan pernikahan jumpa dia, maka laki-laki tersebut calon penghuni neraka. Laki-laki yang kedua yang membiarkan istrinya membuka auratnya, tidak untuk aurat, bahkan dilarang istrinya pakai jilbab Bapak Ibu. Jangan pakai jilbab please. Itu orang hebat. Maka kata Nabi SAW, laki-laki dayus salah satu dari 10 ciri-ciri manusia penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu syahwat kemaluan. Mulai dari zina sampai selingkuh yang paling parah Bapak Ibu, perbuatan yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun, itu perbuatan homo. Ya, LGBT kita lihat sekarang ini. Binatang saja, anjing saja tidak melakukan itu, tapi dia melakukan itu Ibu Bapak. Ya, lagi milo gini kok berlaku undang-undang, supaya dihalalkan, dilegalkan itu. Kenapa di luar negara ini dilegalkan, yang di Indonesia dilegalkan Ibu Bapak? Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, penyakit syubhat. Apa syubhat? Tidak jale mana batu mana salah. Tak bercampur saja antara nan haram dengan halal. Maka Al-Quran mengobati itu. Al-Quran itu apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kami lanjutkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, dia petunjuk hidup bagi manusia. Wa bayyinah, memberi berita. Kemudian furqan, huda wal furqan. Apa itu furqan? Membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak dan mana yang batil. Jalih dia Al-Quran itu. Iko boleh atau tidak boleh? Ya, maka menyembuhkan penyakit syubhat. Orang kalau dia pelajari Al-Quran tahu je apa haram. Membunuh apa haram. Duraku pada orang tua haram. Berbuat mubazir, innal mubazirina ikhwanu syayatin haram. Bersikap kikir dan pelit haram. Ya, mengambil insyaallah Ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu mempelajari Al-Quran, mulai dari ayunan sampai kita kenyang lahar. Jangan sampai ibu-ibu aku nama daerahnya Ustaz, matur nama calian itu. Ya, matur kapuan nampak Quran. Nah, nampak orang baca Quran ibu-ibu mau apa? Dengarkan Al-Quran. Kini bisa Quran dengarkan di HP, bisa dicari di TV, dengar pengajian. Maka insya Allah kita dapat pelajaran dari Al-Quran. Bila itu